Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini memulai aktivitas kita akan menerima firman Tuhan sebagaimana makanan rohani kita dan juga sebagai Rabu ing kasukman. Tetapi sebelum kita menerima firman pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Istirahat sepanjang malam kami, Tuhan selalu naungi. Pagi ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang segar dan bugar. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Bukalah hati kami sehingga kami bisa menerima apa yang menjadi perintah-perintah Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak Tuhan siap menerimanya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini renungan akan diberi judul Memeluk Perasaan. Judul ini terinspirasi dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 yang demikian. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Jika kita membaca keseluruhan dari Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan 17, kita akan mendapati setidaknya ada beberapa poin penting di dalamnya. Yang mana dalam Mazmur pasal 90 ini dapat kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ayat 1 dan 2 yang berisikan tentang pernyataan kepercayaan. Yang kedua, pada ayat 3 sampai dengan 6 yang berisikan tentang renungan kefanaan manusia di dalam bentuk doa. Sedangkan yang ketiga, ayat 7 sampai dengan 11 ini berisikan tentang renungan keadaan dosa manusia dalam bentuk doa. Sedangkan yang keempat, ayat 12 sampai dengan 17 berisikan tentang permohonan. Dengan demikian, salah satu pelajaran penting yang dapat kita renungkan dalam Mazmur pasal 90 ini berisikan pernyataan tentang keterbatasan manusia di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain, tanpa pertolongan dan perlindungan dari Tuhan, maka manusia bukanlah apa-apa. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada baiknya kita merenungkan Mazmur pasal 90 ini dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, mengapa harus dengan sungguh-sungguh? Karena memang di dalam hidup sehari-hari kita begitu banyak diperhadapkan
oleh keterbatasan-keterbatasan. Hal ini nyata akan tetapi jarang disadari, jarang kita sadari adalah kesulitan kita tak kalah berhadapan dengan perasaan kita sendiri. Tentu saja, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pernah merasakan satu perasaan yang begitu senang, tetapi juga pernah merasakan perasaan yang begitu sedih. Hal ini biasanya terjadi karena ada kejadian-kejadian di keseharian kita yang bisa membuat senang maupun sedih. Seperti misalnya, kita bisa makan enak setiap hari. Kita bisa berkumpul dengan keluarga. Di situ ada rasa senang yang kita rasakan. Dan juga ini membuat hati kita senang. Tetapi kehilangan orang yang dikasihi dan merasakan satu suasana kesepian, hal inilah yang membuat hati kita sedih. Pada sisi yang lain, kita merasakan senang dan sedih juga ditentukan dari diri kita sendiri. Kita dapat merasakan senang ketika apa yang kita pikirkan dapat terwujud. Begitu pula sebaliknya, ketika apa yang kita pikirkan tidak dapat terwujud, kita akan merasakan kesedihan. Dengan demikian, pada dasarnya, berbicara tentang perasaan bukanlah hal yang mudah. Perasaan kita muncul karena berbagai macam hal yang terjadi di luar dari diri kita, dan sekaligus juga yang terjadi di dalam diri atau pikir kita. Ibu, bapak, saudara yang diberkati Tuhan, tepat disinilah ketika kita ingin memeluk, atau dalam istilah yang lain adalah menerima, berdamai dengan perasaan kita. Kita perlu menegaskan bahwa diri kita bukanlah perasaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan perasaan kita begitu sering berubah, entah dengan sekejap, seketika, atau dalam waktu yang lama. Oleh karena itu penting bagi kita, tatkala kita merasakan senang maupun sedih, kita dengan bijak memaknainya sebagai respon kita terhadap sebuah kejadian. Diri kita bukanlah perasaan senang atau sedih. Itu tentu kebijaksanaan yang seperti ini bukanlah perkara yang mudah. Patutlah seperti halnya pemazmur, kita juga melantunkan doa permohonan yang sama, yakni, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh
hati yang bijaksana. Marilah dengan sadar kita mengidentifikasi perasaan kita tanpa jatuh pada anggapan apa yang kita rasakan. Dengan demikian, kita dapat dengan santai untuk menerima setiap perasaan yang muncul dari suatu kejadian yang kita lihat, yang kita rasakan, dan yang kita alami. Ibu, bapak, saudara yang mengasihi Tuhan, pada akhirnya marilah dengan secara terbuka kita menjalani hari-hari kita dengan berani menerima setiap perasaan yang muncul dalam keseharian kita tanpa menjadikan perasaan itu sebagai beban. Karena hanya dengan demikianlah kita dapat menghayati dengan jernih setiap detik kehidupan kita. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita lanjutkan dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Satu pelajaran yang bagus, yang baik bagi anak-anak Tuhan, di mana kita bisa bersikap bijaksana di dalam menghadapi segala sesuatu. Bisa bijaksana memeluk perasaan dengan orang-orang sekitar kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas firman ini. Di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan hari-hari dengan syukur dan penuh semangat. Bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.